Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi terbaik peserta MPLS SMK Negeri 3 Kota Probolinggo tahun ajaran 2020-2021. Selamat menjadi keluarga besar SMK Negeri 3 Kota Probolinggo. Semoga kegiatan MPLS pada kali ini akan menjadi titik awal yang baik bagi kebersamaan kita ke depan selama 3 tahun. Semoga kami SMK Negeri 3 Kota Probolinggo beserta Sivitas Akademika akan dapat mengantarkan kalian untuk menggapai cita-cita kalian semuanya. Anak-anakku, perkenalkan, nama Ibu adalah Prawesti Utami. Ibu akan mengajar. Ibu nantinya akan mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada program keahlian perhotelan. Kalian akan bertemu Ibu nanti di kelas 11 dan 12. Pada hari ini Ibu akan membawakan materi atau menyampaikan materi MPLS tentang program Adiwiyata Sekolah. Anak-anak sekalian, tentunya Adiwiyata Sekolah sudah tidak asing lagi bagi kalian, terutama yang di SMP-nya sudah menjadi Adiwiyata Nasional maupun Adiwiyata Mandiri. Anak-anakku, program Adiwiyata Sekolah ini tentunya sesuatu hal yang tidak asing bagi kalian, apalagi bagi kalian yang di SMP-nya sudah pernah meraih penghargaan Adiwiyata Kota, Adiwiyata Provinsi maupun Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri. Nah, begitu juga dengan SMK Negeri 3, sekolah kita tercinta ini. Di sini pun ada program Adiwiyata Sekolah. Kita coba kilas balik kembali, apa sih sebenarnya Adiwiyata? Ya, agar kalian yang sudah memahami Adiwiyata ini lebih paham lagi, dan kalian yang belum memahami, belum pernah mengenal program Adiwiyata Sekolah menjadi lebih tahu ya, dan tidak terkaget-kaget nantinya dengan program-program yang ada di SMK Negeri 3 Kota Probolinggo. Anak-anakku sekalian, Adiwiyata berasal dari dua kata, yaitu adi dan wiyata. Adi bisa berarti baik, ideal, agung, sempurna. Sedangkan wiyata adalah suatu tempat di mana seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, norma-norma, dan etika-etika dalam berkehidupan sosial. Jadi, Adiwiyata berarti adalah sebuah tempat ya, yang baik, yang ideal, di mana seseorang bisa memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang menjadi dasar agar dia bisa menjadi manusia yang sejahtera hidupnya dan menuju cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Anak-anakku, sebenarnya program Adiwiyata ini sudah mengalami perubahan nama loh ya. Walaupun gerakannya tidak jauh berbeda, tetapi sejak diterbitkannya Permen LHK nomor P52 garis miring Men LHK garis miring Setjen garis miring Kum titik 1 garis miring 9 2018, gerakan ini menjadi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, biasanya disingkat dengan GPBLH. Kemudian ya, penghargaannya tetap bernama penghargaan Adiwiyata. Tujuan program Adiwiyata di sekolah yang pertama adalah mewujudkan ya, warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nantinya kalian ya akan belajar tentang disiplin ya, terhadap lingkungan, bagaimana membuang sampah pada tempatnya, bagaimana membuang sampah harus dipilah, plastik sendiri,
sampah biologi sendiri dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan berlatih ya. Ini adalah sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan tidak kita latihkan, mungkin akan sulit untuk kita kerjakan. Tetapi kami berharap selama 3 tahun anak-anakku sekalian berada di sini ya, dengan program tersebut ya, ketika keluar dari sini kalian sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya. Anak-anak, mekanisme program pelaksanaan Adiwiyata di sekolah biasanya pertama adalah pembentukan tim Adiwiyata sekolah. Kemudian yang kedua adalah menyusun kajian aksi lingkungan. Yang ketiga menyusun rencana aksi lingkungan. Yang keempat melaksanakan semua aksi yang telah direncanakan di depan. Kemudian memonitoring dan mengevaluasi ketercapaian ya dari kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Seberapa banyak kegiatan tersebut sudah terlaksana. Dan yang keenam adalah mengusulkan ke instansi lingkungan hidup untuk mendapatkan penilaian. Apa sih sebenarnya hasil yang diharapkan dari program Adiwiyata ini? Anak-anak, sebenarnya Adiwiyata bukan merupakan lomba semata-mata, bukan hanya perlombaan untuk memenangkan sebuah ajang lomba yang hanya bersifat sementara. Setelah kita menang, semua kegiatan yang ada di Adiwiyata itu bubar, atau setelah kita ikut lomba maka semuanya akan bubar. Tidak demikian sejatinya yang dimaksud dengan program Adiwiyata tersebut. Sebenarnya predikat Adiwiyata ya, merupakan penghargaan yang bukan tujuan akhir ya. Karena tujuan akhirnya sebenarnya adalah keterlaksanaan aksi lingkungan secara kontinu melalui pembinaan, sehingga aksi tersebut akan menjadikan karakter bagi diri kalian masing-masing. Biasanya ketika dia masih bernama Adiwiyata ya, penghargaan ini akan terbentuk secara berjenjang. Ada Adiwiyata tingkat kabupaten kota ya. Setelah memenangkan lomba pada Adiwiyata tingkat kabupaten kota, maka akan naik lagi menjadi Adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian ketika lolos pada perlombaan Adiwiyata tingkat provinsi ya, maka akan ada lagi Adiwiyata tingkat nasional, baru kemudian akan menjadi Adiwiyata tingkat mandiri. Nah, sekarang apa keuntungan bagi kita, sekolah, dan bagi kalian nantinya mengikuti program Adiwiyata sekolah ini? Yang pertama, kita dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional sekolah dan penggunaan berbagai sumber daya. Anak-anak, dalam kegiatan Adiwiyata nantinya ada yang namanya efisiensi sumber daya. Jadi ketika ya kalian nantinya pulang sekolah, maka ada aturan agar seluruh peralatan elektronik yang ada di kelas itu harus dimatikan. Jangan lupa mematikan lampu, ya tidak boleh lupa untuk mematikan kipas angin, LCD dan lain sebagainya. Ya, itu adalah salah satu bagian dari kegiatan Adiwiyata. Seandainya itu semua dilaksanakan oleh seluruh siswa dan semua kelas, maka ya akan tercipta apa? Efisiensi ya dari pembiayaan, dari beban biaya yang akan dibayar sekolah, ya, misalnya biaya listrik dan air ya, seperti itu. Yang kedua, dapat meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya dan energi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah.
Coba kalian bayangkan, kalian lebih suka belajar di lokasi yang seperti apa? Yang kering, kerontang, tidak ada tumbuhannya, tidak ada sentuhan-sentuhan lingkungan hidup sama sekali di sana, tidak ada hijau-hijaunya, atau di sekolah yang teduh, banyak pohon-pohonnya, banyak bunga-bunga yang tertata rapi, sekolahnya bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Kira-kira kondisi yang mana yang membuat kamu nyaman belajar? Tentunya adalah kondisi yang kedua. Cuman tadi ya, ini tidak bisa hanya dilakukan oleh sekolah saja atau oleh ketua adiwiyata saja atau hanya oleh anggota Taruna Hijau saja, tapi semuanya kalian harus berperan serta untuk ikut melaksanakan program-program yang ada pada adiwiyata. Adiwiyata juga bisa menciptakan kondisi kebersamaan yang akomodatif. Kondisi kebersamaan yang akomodatif bagi semua warga sekolah. Ya, karena program adiwiyata ini tidak hanya untuk siswa, tetapi dia juga berlaku bagi ibu kepala sekolah, ya, kemudian bagi bapak ibu guru, bagi tenaga kependidikan, ya, dan lain sebagainya. Biasanya di sekolah kita pada hari Jumat pagi, ya, kita akan mengadakan bersih-bersih lingkungan, ya. Kalian akan dibuatkan sebuah tim, ya, dan lokasi mana yang harus kalian bersih dan harus kalian jaga dan kalian rawat kebersihannya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dapat meningkatkan upaya menghindari risiko dampak lingkungan negatif di masa yang akan datang. Dulu, ya, sebelum terjadinya COVID-19, ya, kita semua sudah tahu bahwa isu global adalah isu yang hangat waktu itu adalah global warming, ya, atau pemanasan global, ya, di mana ozon itu sudah terbuka, sudah berlubang, ya, sehingga kita semuanya dengan program-program yang ada di adiwiyata ini ikut untuk memperkecil, ya, kontribusi terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan bertambah besarnya lubang ozon tersebut, ya. Nah, tetapi ya alhamdulillah ada dampak positifnya juga, ya, COVID-19 ini, ya, lubang ozon itu menutup kembali. Karena apa? Karena banyak industri-industri yang ternyata tutup, ya, dan itu mengurangi polusi-polusi yang ada di bumi. Jadi dengan sendirinya bumi menjadi lebih baik, seperti itu. Tetapi kita akan tetap melaksanakan program-program adiwiyata tersebut, ya. Yang berikutnya adalah sebagai tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan, pengelolaan lingkungan hidup yang baik, ya. Anak-anak, kalian pernah menanam sebuah pohon? Mulai dari menanam sampai memeliharanya hingga besar sampai berbuah. Betapa panjangnya waktunya, ya. Betapa banyak tenaga dan pikiran yang harus kita curahkan, ya, agar tanaman tersebut tumbuh dan besar, apalagi sampai berbuah. Nah, begitulah program adiwiyata ini. Jadi kalian harus telaten, sedikit demi sedikit harus mau mengubah dan berubah karakter, ya, agar nantinya, ya, pembelajaran adiwiyata ini, pembentukan karakter lewat adiwiyata ini bisa meresap dan masuk dalam diri kalian, sehingga ketika kalian lulus dari SMK Negeri 3 nanti kalian akan menjadi manusia-manusia yang punya perhatian, care terhadap lingkungannya, tidak membuang sampah pada sembarang tempat, ya, punya kepedulian dalam hati. Misalnya kalian membawa sampah, terpaksa untuk membuang sampah, kalian akan mencarinya terlebih dahulu. Kalau tidak menemukan, taruh di sakunya masing-masing. Nah, semoga karakter itu nantinya bisa melekat dalam diri kalian. Pada kegiatan yang baru, melalui permen yang baru yang sudah Ibu bacakan tadi, gerakan
peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau PBLHS ya, maka sebenarnya hampir sama ya. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang bagian pertama adalah perencanaan. Nah, ini adalah tugas dari Bapak Ibu guru ya, bagaimana gerakan PBLHS ini bisa disusun, bisa ada dalam laporan EDS sekolah ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu guru juga nantinya bisa menyusun PBLHS ini melibatkan semua unsur dalam sekolah, sehingga PBLHS ini tidak menjadi tanggung jawab ketua adiwiyata sekolah saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semuanya ya. Berikutnya, gerakan PBLHS ini harus ada dalam dokumen 1 KTSP. Kemudian gerakan ini juga harus terintegrasi dalam RPP. Ya, RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru ketika akan mengajar kalian. Yang kedua, pelaksanaan dari gerakan yang sudah direncanakan di atas ya. Diharapkan nantinya ya, pembelajaran ya ketika COVID-19 itu sudah pergi dan kita semua bisa berkumpul di sekolah sebagaimana biasanya, kita bisa bertemu, bertatap muka bersama-sama ya di sekolah, belajar di dalam kelas, maka ya pembelajaran pada mata pelajaran, pada ekstrakurikuler, pada pembiasaan diri yang mengintegrasikan aksi-aksi penerapan PRLH ini. Yang pertama mungkin kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase ya. Nanti kalian akan dibentuk menjadi tim-tim ya yang akan melaksanakan kegiatan ini. Ada bagian yang mengelola sampah ya, ada bagian yang menanam dan memelihara pohon, ada bagian yang khusus untuk memelihara konservasi air, ada bagian yang khusus untuk menangani konservasi energi dan inovasi-inovasi ya yang bisa kalian perbuat yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misal ya, kalau yang pernah Ibu buat ya ketika Ibu mengajarkan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di program keahlian perhotelan, Ibu membuat vas dari towel yang sudah tidak terpakai, yaitu dipotong-potong, dicampur semen, akhirnya menjadi vas-vas kecil-kecil yang cantik begitu ya. Nah, kalian nantinya kalau sudah tergabung dalam aksi lingkungan ini dalam Taruna Hijau, silahkan berkreasi ya, silahkan kalau mempunyai ide disampaikan ya. Disinilah ya, pada saat inilah ya kami ingin semua potensi-potensi positif kamu akan berkembang dengan baik ya. Kemudian penerapan PRLH untuk masyarakat di sekitar sekolah, madrasah dan lain-lain. Jadi kegiatan lingkungan hidup ini nantinya tidak hanya untuk sekolah kita saja. Kita akan berusaha untuk keluar ke masyarakat di sekitar kita, masyarakat 1 RT dengan sekolah kita, atau masyarakat yang 1 RW lebih besar lagi ya dari sekolah kita undang, atau kita apapun yang bisa kita kerjakan untuk mereka. Misalkan ada sungai, ada selokan, kita membantu membersihkan sungai dan selokan tersebut, atau kita memberi penyuluhan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus membentuk jejaring ya, kerja dan komunikasi dengan badan-badan lingkungan hidup di luar ya, agar kegiatan lebih bervariasi dan cakrawala berpikir kalian juga terbuka. Kemudian kita pun akan mengkampanyekan ya dan mempublikasikan gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, apalagi yang sudah bisa menjadi kebiasaan ya, agar semakin banyak orang di luar terinspirasi dengan kegiatan tersebut. Kemudian
membentuk dan memberdayakan kader-kader Adiwiyata. Kalian kalau ingin menjadi kader Adiwiyata maka bergabunglah dengan Tunas Hijau. Ya. Yang ketiga yaitu pemantauan gerakan PBLHS. Nah, di sana nanti kegiatan kita nantinya akan dipantau, akan dievaluasi ya oleh kepala sekolah, ya oleh tim, dan ketika sudah cukup ya dirasa sudah cukup, insya Allah kita akan maju untuk mengikuti ajang lomba ya lingkungan hidup seperti itu. Insya Allah itu yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Mohon ya penjelasan-penjelasan tadi kalian serap dengan baik, karena nantinya akan ada kuis ya mengenai penjelasan-penjelasan tadi. Seandainya ada yang kurang jelas, kalian bisa komunikasi dengan ibu wali kelasnya, biar ibu wali kelasnya nanti yang akan berkomunikasi dengan ibu. Selamat datang di SMK Negeri 3 Kota Probolinggo, dan selamat menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri kita, SMK Negeri 3 Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.